Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, untuk kali ini adalah mata pelajaran matematika, yaitu mengenai pengumpulan dan penyajian data. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dari menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, dari kompetensi itu, materi kita pada kali ini adalah mengumpulkan data, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk tabel, dan yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu data. Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Nah, cara mengumpulkan data itu bermacam-macam. Yang pertama, wawancara dengan narasumber. Yang kedua, membuat dan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh narasumber. Nah, kuesioner itu adalah cara pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang relatif murah, cepat, dan juga efisien. Lalu mengumpulkan data dari sumber data yang sudah ada. Biasanya ini dilakukan oleh peneliti dengan mengambil data dari penelitian sebelumnya. Lalu melakukan penelitian di lapangan. Biasanya ini dilakukan oleh kakak-kakak mahasiswa yang biasanya untuk keperluan tugas skripsi. Lalu contoh dari data. Data itu bisa data berat badan siswa, lalu juga bisa data nilai ujian matematika di kelas 4A dan kelas 4B. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, tabel sendiri itu adalah kumpulan data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom agar mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkannya. Contohnya, di sini Ibu memberikan contoh data hobi siswa kelas 4 SD kemerdekaan. Nah, di sini ada kolom hobi dan juga kolom jumlah. Nah, kolom hobi di sini ada bermacam-macam, ada hobi renang, voli, futsal, tenis meja, basket. Nah, jumlahnya pun berbeda-beda ya. Ada yang sedikit dan juga ada yang banyak. Nah, dari tabel ini kita dapat membacanya, yaitu dengan cara ini ada banyaknya siswa yang hobi renang ada 5 orang, lalu banyaknya siswa yang hobi voli ada 8 orang, banyaknya siswa yang hobi futsal ada 12 orang, dan banyaknya siswa yang hobi tenis meja ada 4 orang, dan yang terakhir banyaknya siswa yang hobi basket ada 6 orang. Jadi apa yang kita lihat di sini sesuai dengan yang ada di tabelnya. Jadi cukup mudah ya untuk membacanya karena di sini sudah ada hobinya, lalu jumlahnya ada berapa orang. Nah, selain ini kita juga bisa menafsirkan data tersebut. Nah, dari data ini kita bisa melihat mana yang paling banyak peminatnya, mana yang paling sedikit peminatnya.
Nah, peminatnya yang paling banyak adalah futsal dan yang paling sedikit peminatnya adalah tenis meja. Nah, dari sini kita dapat menafsirkan tabel tersebut, yaitu kegiatan olahraga yang paling banyak diminati siswa kelas 4 SD Kemerdekaan adalah futsal. Nah, ini dikarenakan futsal mempunyai peminat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang lain, yaitu sebesar 12 orang. Nah, lalu kegiatan olahraga yang paling sedikit diminati siswa kelas 4 SD Kemerdekaan adalah tenis meja. Nah, di sini kalian lihat tabelnya, yang paling kecil angkanya yang mana? 4 kan? Kalau 4 berarti dimiliki oleh hobi tenis meja. Nah, seperti ini anak-anak cara menafsirkan data yang ada di dalam tabel dan juga cara membaca data yang ada dalam tabel ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, cara menyajikan data dalam bentuk tabel itu ada beberapa cara. Yang pertama, mengelompokkan data secara berurutan. Hitunglah banyak setiap data yang sama. Tuliskan setiap kelompok data beserta banyaknya dalam tabel dengan turus. Turus itu adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan angka tersebut, terutama angka yang berjumlah cukup banyak. Nah, contoh di sini Ibu memberikan data ukuran seragam olahraga kelas 4 SD Kemerdekaan. Itu ada S, S, M, L, XL, S, M, dan seterusnya ya anak-anak ya. Nah, dari contoh ini kita bisa membuatnya ke bentuk tabel. Nah, ini ada 4 kolom ya. Yang pertama nomor, lalu ukuran, terus turus untuk mempermudah penghitungan dan juga banyaknya. Nah, yang pertama itu adalah ukuran S. Kita hitung tadi datanya yang S, kita tulis kita buat dengan bantuan turus, yaitu ada 5-nya 2 dan juga masih ada 1 lagi, berarti 5, 5, 1 dan jumlahnya adalah 11. Nah, begitu juga dengan ukuran M, dengan ukuran L, dan juga tentunya dengan ukuran XL, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, lalu setelah kita membuat data itu, kita bisa membacanya. Nah, di situ ada 11 siswa yang seragam olahraganya ukuran S. Lalu ada 13 siswa yang seragam olahraganya ukuran M. Ada 6 siswa yang seragam olahraganya ukuran L dan ada 5 siswa yang seragam olahraganya ukuran XL. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi panjang, tegak maupun mendatar. Nah, cara menyajikan data dalam diagram batang yaitu yang pertama, buatlah garis yang saling tegak lurus. 2. Tuliskan jenis data pada garis mendatar. Yang ketiga, tuliskan bilangan-bilangan untuk menyatakan banyak setiap jenis data pada garis tegak. Yang keempat, gambarlah data persegi panjang di setiap jenis data dengan tinggi sesuai dengan banyak data. Nah, contoh dari diagram batang. Nah, Ibu di sini memberikan contoh yang mengenai data tabel ukuran seragam olahraga kelas 4 SD Kemerdekaan yang sebelumnya tadi kita bahas ya anak-anak ya. Nah, di sini Ibu mempunyai diagram batangnya. Nah, yang paling bawah ini adalah ukuran seragam siswa. Nah, itu di situ ada di atasnya itu ada ukuran S, ada ukuran M,
ukuran L dan juga ukuran XL. Nah, terus yang garis naiknya ini ada angka 1 sampai 13. Nah, di sini kita kalau disesuaikan dengan contoh yang tadi itu ukuran S ada 11 orang dan yang ukuran M ada 13 orang. Lalu yang ukuran L ada 6 orang dan juga yang ukuran XL ada 5 orang. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ukuran seragam siswa ini bisa dilihat dari diagram batang ini anak-anak. Nah, dari data-data itu bisa dibuat diagram batang dan juga bisa dibuat tabel. Nah, untuk pembahasan ini cukup sampai di sini anak-anak. Semoga ilmu yang kita terima kali ini dapat bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa pada kesempatan lain lagi anak-anak.